Hai, selamat datang semuanya. Makasih banyak udah gabung lagi di channel ini. Kalian tahu nggak, selama pandemi corona ini, untuk mencegah warga-warganya tuh pulang kampung, pemerintah Sragen itu nyiapin tempat karantina yang katanya itu banyak hantunya. Trik ini tuh berhasil karena ada beberapa warga asal Sragen yang tadinya mau pulang kampung, begitu mendengar tempat karantina itu berhantu, mereka tuh jadi mengurungkan niatnya buat pulang kampung. Nah, berhubungan dengan tempat-tempat berhantu, hari ini mau gue bawain tentang desa-desa yang punya banyak banget cerita mistis. Bahkan saking terkenalnya, tempat-tempat ini tuh ada beberapa yang dijadiin tuh tempat wisata. Nah, sebelum gue lanjut videonya, seperti biasa boleh diklik like subscribe di bawah supaya gue tahu kalian masih punya kuota buat nonton video gue lain. Oke? 1, 2, 3. Thank you. Yang pertama adalah Desa Kuldara. Desa ini terletak 17 km dari distrik Jaisalmer, tepatnya di Rajasthan, India. Kalau India adalah negara dengan jumlah penduduk paling tinggi kedua setelah Cina di dunia, ternyata India juga punya desa yang tidak berpenghuni dan ditinggalkan penduduknya. Dulunya pada abad ke-13, desa ini merupakan tempat tinggal bagi komunitas Krahmana Paliwah. Jadi desanya itu makmur dan dihuni setidaknya 1.500 penduduk. Tapi pada abad ke-19, tiba-tiba seluruh penduduknya itu lenyap tanpa jejak hanya dalam waktu semalam. Dan gak ada yang tahu mereka itu kemana. Bahkan sejarawan pun belum ada yang tahu dan belum bisa ada yang jawab. Desa ini tuh gak tiba-tiba berhantu gitu aja ya guys. Jadi dulunya itu Perdana Menteri Jaisalmer di masa lalu yang bernama Salim Singh itu jatuh cinta sama putri kepala desa Kuldara. Pada saat Perdana Menteri ini ingin mempersunting sang putri, dia tuh tiba-tiba ngancam seluruh penduduk desa untuk membayar pajak yang sangat besar jika lamarannya ditolak oleh sang putri. Nah, seluruh penduduk Kuldara ini akhirnya takut, terus pergi dari desa itu buat menghindarin pajak itu. Karena kan nggak pernah tahu lamarannya itu bakal diterima atau enggak. Nah, tapi nih, sebelum benar-benar pergi, warga-warganya itu tuh ngutuk desa Kuldara bahwa nggak akan pernah ada yang bisa tinggal di desa Kuldara lagi. Mereka juga mengutuk bagi siapapun yang bernyali besar, yang berani-beraninya buat tinggal di sana dan menempati bekas rumah-rumah mereka, maka yang menempati rumah mereka itu akan mendapatkan malapetaka yang sangat besar dan juga bisa menghilang dalam sekejap. Katanya juga nih, dulunya itu penduduk-penduduk desa itu pulang kampung ke kampung halamannya yang ada di Pali, tapi jiwa-jiwa mereka itu selalu ada di Kuldara. Jadi setelah meninggal, jiwa-jiwanya pada di sana semua. Nah, seiring berjalannya waktu, desa Kuldara ini akhirnya dijadikan destinasi wisata horor dan menjadi salah satu situs warisan India. Tapi saat matahari mulai tenggelam di barat, maka gerbang menuju desa Kuldara ini akan ditutup oleh warga-warga desa tetangga yang masih meyakini makhluk-makhluk gaib itu akan bermunculan setelah malam tiba. Dan siapapun yang berani ke sana malam-malam pasti akan menghilang. Pada tahun 2013 lalu, Delhi's Paranormal Society mengirimkan 30 orangnya untuk tinggal 1 malam di desa Kuldara. Mereka dilengkapi alat-alat canggih, alat-alat elektronik untuk memindai seluruh desa. Dan benar aja, mereka mendapati banyak sekali aktivitas gaib di sana, seperti kedengaran suara-suara, terus bayangan yang bergerak-gerak, sampai goresan seperti cakaran gitu tergores di mobil mereka. Nah, semenjak saat itu jadi semakin penasaran dong orang-orang buat kesana. Nah, sekarang ini desa Kuldara ini lagi kayak direnov gitu sama pemerintah, dan pemerintah itu sedang berusaha buat ngembaliin kehidupan lagi di desa Kuldara itu. Artinya bakal dijadiin sebuah desa lagi buat bisa dihuni. Tapi rakyat-rakyat di desa tetangga gitu menolak besar-besaran rencana pemerintah ini karena mereka tetap aja masih yakin kutukan yang terjadi di desa Kuldara itu masih berlaku. Desa berhantu yang kedua adalah Alton. Tempat ini katanya adalah tempat paling berhantu di Amerika Serikat. Jadi Alton itu kayak satu daerah gitu. Jadi bukan kayak gedung satu doang gitu ya. Jadi hampir sama kayak desa, tapi di sana itu banyak mansion-mansion, banyak gedung-gedung tinggi, rumah-rumah besar gitu, yang sekarang juga dijadiin destinasi wisata. Bangunan berhantu pertama adalah Mansion Mike Peck. Tempat ini adalah katanya yang paling angker di Aston. Tempat ini juga sudah dibangun sejak tahun 1899, tapi pada tahun 1950 itu tiba-tiba ditinggalkan oleh penghuninya gitu. Jadi udah sama sekali nggak ditempatin sampai sekarang. Karena bangunan itu besar dan terbengkalai, jadi sering banget terjadi kejadian aneh di bangunan ini. Kayak setiap jam 11 malam itu selalu muncul cahaya-cahaya aneh di dalam bangunan yang nggak tahu asalnya dari mana. Dulunya itu di desa ini tuh banyak kematian seram gitu. Salah satunya adalah seorang istri yang meninggal di sungai
tenggelam gitu, seorang anak laki-laki yang meninggal di tempat umum, dan juga tewasnya seorang pejuang anti perbudakan bernama Elijah Lovejoy. Di tempat ini gak cuma McPike aja yang dibilang berhantu, di tempat lain seperti gereja, taman, dan juga lorong bawah tanah, itu juga gak kalah seremnya. Hal itu dikuatkan dengan sejarah masa lalunya. Karena itu di sini tuh masih banyak kutukan ngeri gitu yang masih dipercaya sama orang-orang sekitar. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Alton ini dibuka untuk tempat wisata, tapi cuma pagi-pagi gitu. Setidaknya ada 14 tempat yang disediakan oleh pengelola tur. Yang pertama biasanya diawali dari si McPike tadi. Tentunya dalam tur pengunjung itu menyaksikan beberapa penampakan. Yang paling sering sih di foto ya. Yang kebanyakannya adalah tempat di mana terjadi pembunuhan atau terjadi kematian di sana. Sebenarnya tempat ini tuh tempat bersejarah banget, di mana tempat ini adalah saksi bisu dari pergerakan anti perbudakan. Salah satu pejuangnya adalah tadi yang Elijah Lovejoy tadi. Tapi sayangnya rumor hantunya itu malah lebih kuat dibanding sejarahnya di sana. Berani tur ke sana? Desa ketiga adalah Desa Naya Futoka, Fiji. Jadi tahun 2016 silam itu ada sebuah badai Winston yang merusak Naya Futoka dan mengakibatkan 2 orang meninggal. Salah satu korbannya bernama Pauliasi Nayova, seorang pria cacat berusia 32 tahun. 1 hari setelah badai, jasad Pauli ini ditemukan di reruntuhan rumah gitu, dan di hari yang sama Pauli ini dimakamkan. Nah, karena Pauli ini adalah seorang yang cacat, dia itu punya seorang perawat yang bernama Osea Balesavu. Suatu hari Osea ini bangun karena dia tuh dengar anjing-anjingnya di luar itu sedang menggonggong kenceng banget gak henti-henti. Yang ternyata di depan anjing ini tuh sudah ada Pauli yang sedang berdiri sambil minta kakana. Kakana itu kalau di bahasa Fiji artinya makanan. Pauli berdiri sambil minta makanan, padahal dia udah dikuburin beberapa hari yang lalu. Osea juga bilang kalau anjing-anjingnya itu terus menggonggong di pinggir ranjangnya Pauli sehari setelahnya. Dan seminggu setelah kejadian itu, sekelompok pemuda berlarian dari rumahnya dan mereka mengaku ketakutan. Mereka cerita bahwa mereka itu didatangi Pauli yang meminta kakana. Nah, karena Pauli ini pada masa hidupnya adalah orang yang cacat, jadi mereka tuh ngelihat Pauli itu lagi berlari terhuyung-huyung gitu di sekitaran rumah mereka sambil minta kakana. Jadi menurut kalian, apakah benar itu Pauli yang sedang minta kakana atau itu emang hantu Pauli? Balchit Spanyol. Jadi desa ini adalah saksi bisu dari sejarah perang saudara yang terjadi di Spanyol. Pada tahun 1937, ribuan warga desa termasuk wanita dan juga anak-anak terbunuh hanya dalam waktu 2 minggu. Bersama dengan itu, desa mereka juga diratakan dengan tanah dalam kurun waktu 2 minggu tadi. Pasokan air yang menuju ke desa itu tuh ditutup sampai-sampai warga di dalamnya itu mati kelaparan, kehausan, dan sebagian ada juga yang mati karena tertembak oleh meriam yang ditembakkan dari pegunungan yang ada di sekitar desa. Mayat-mayat yang terlihat semuanya dibakar di alun-alun dan sebagian orang yang masih hidup bersembunyi di penggilingan zaitun di bawah tanah. Pintu masuk menuju desa ini tuh sengaja dibiarkan terbuka untuk mengenang sejarah yang ada di dalamnya. Kejem banget pada masa saat itu. Pada malam hari, petani-petani di sekitar desa itu mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan, seperti suara anak kecil di waktu senja, dia manggil-manggil ibunya, suara teriakan wanita, pokoknya yang serem-serem gitulah. Tapi meskipun kayak gitu, lokasi ini sering banget dijadiin lokasi syuting film, meskipun banyak banget penampakan dan juga kejadian aneh di sana. Desa selanjutnya adalah Prince Albert, Afrika Selatan. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu berhantu ya, terus kayak terjadi hal-hal mistis kayak gitu. Di sini pun juga kayak gitu. Katanya sih banyak banget hantu yang ada di desa ini, tapi hantunya ramah-ramah, guys. Bahkan tour guide di sana itu sengaja mengenalkan wisatawan tuh ke hantu-hantu yang ada di sana. Dikenalin sama hantu coba. Barangkali bisa pacaran. Salah satu hantu yang dikenalkan sama tour guide di sana itu adalah hantu pengantin wanita yang katanya meninggal di hari pernikahannya. Maksudnya di malam sebelum hari pernikahannya. Jadi dia belum menikah tapi udah meninggal. Meninggal karena apa? Nggak dikasih tahu. Tapi hantunya ada. Mungkin boleh ditanyain sama hantunya langsung sekalian alasannya dia meninggal kenapa. Terus akhirnya calon suaminya itu gimana nasibnya, sedih atau gimana? Bisa ditanyain langsung. Ada juga hantu yang dikenalin, yaitu hantu gadis muda atau remaja gitu ya, yang bergaun putih, lagi loncat-loncat di kasur di sebuah rumah yang bernama Mern House. Jadi katanya rumah itu dulunya adalah rumah seorang dokter di zaman perang dulu. Emang bisa ya dilihat ya? Gue penasaran gimana cara ngelihatnya gitu, apa tahu-tahu ada yang loncat-loncat tapi nggak ada wujudnya atau gimana? Selain wanita, ada juga nih hantu laki-laki. Katanya para pengunjung wanita yang berkunjung ke sana akan disapa oleh hantu laki-laki yang berkeliaran di rumah warga. Katanya lelakinya itu lelaki tua. Selanjutnya adalah desa Voltri, Italia. Jadi ini tuh berfokus kepada sebuah rumah yang bernama Cadele Anima.
Letaknya ada di sebuah pinggir jalan yang berkelok gitu. Jadi pas banget di sudut itu, misalnya ini rumahnya, jalannya tuh begini gitu. Yang katanya rumah itu tuh dulu dihuni oleh suatu keluarga yang punya gangguan mental. Yang dilakukan keluarga itu adalah setiap ada tamu yang datang ke rumah itu, pada saat tamu-tamu itu tidur, satu keluarga ini tuh selalu nibanin sesuatu yang berat tuh di atas tubuh tamu-tamu ini. Yang pada akhirnya tamu-tamu ini tewas karena kehabisan nafas atau remuk karena ketindihan barang. Sama keluarga ini pun jasad-jasadnya akhirnya dibawa ke sebuah pemakaman yang memang disediain oleh mereka sendiri. Katanya jiwa-jiwa para tamu ini tuh nggak tenang dan nggak bisa ninggalin rumah itu, yang pada akhirnya rumah ini jadi rumah hantu. Terus mereka itu menunjukkan keberadaan mereka dengan cara menjatuhkan beberapa barang yang ada di rumah itu. Berani kesana? Ini adalah terakhir, yaitu Oradour-sur-Glane di Prancis. Sebenarnya desa ini tuh bisa banget diceritain dalam satu video kepisah gitu, tapi di sini gue bakal ceritain sedikit aja tentang Oradour-sur-Glane. Suatu hari pada Perang Dunia Kedua, tepatnya di tanggal 10 Juni 1944, tentara Jerman itu menyerbu Prancis, tepatnya di area Oradour-sur-Glane ini. Setelah menyerbu, mereka itu misahin warga wanita dan juga warga pria, dan warga-warga yang pria itu ditembak di kakinya supaya lumpuh ya nggak bisa kemana-mana, yang akhirnya dibakar hidup-hidup. Nah, akhirnya tersisa wanita dan juga anak-anak nih. Nah, ketika tentara Jerman ini tahu ada bom gas yang gagal meledak, akhirnya mereka itu menembaki wanita dan juga anak-anak ini pakai granat dan juga senapan mesin. Beberapa dari mereka juga sama, dibakar hidup-hidup. Nah, abis dibakar semua nih, rumah-rumahnya juga diratain semua pakai dibakar. Nah, setelah kejadian itu, banyak banget kejadian aneh di sana, karena ya arwah-arwah dari penduduk desa zaman dulunya itu, yang mereka itu nggak tahu apa-apa, ibaratnya itu penduduk sipil ya, penduduk lokal yang tidak termasuk dalam perang, yang akhirnya jadi korban dalam Perang Dunia II. Nah, by the way, dari korban-korban lelaki tadi, ada 5 orang yang selamat tuh katanya. Nah, akhirnya pada tahun 1958, desa baru dibangun dengan nama yang sama, Oradour-sur-Glane, yang desanya itu dibangun di dekat sekitaran Oradour-sur-Glane yang lama, yang udah musnah. Warga-warga di sana pun menolak untuk terlalu dekat sama desa yang lama, karena mereka itu sering banget melihat hal-hal yang mistis, dan juga sering banget nyium bau daging dan juga kayu-kayu yang sedang terbakar. Nah, itu tadi guys adalah desa-desa berhantu yang ada di seluruh dunia. Ya, di luar itu pasti juga masih banyak desa-desa berhantu yang ada di seluruh dunia. Mungkin gue bakal bawain lagi next time. Tapi sebaik-baiknya rumah adalah rumah yang digunakan untuk beribadah. Jadi, yang rajin-rajin aja berdoa. Kita tahu kita ini hidup berdampingan. Yang seperti itu pasti ada. Tapi tergantung ya, ngegoda atau enggak, ngeganggu atau enggak. Tergantung cara kita memperlakukan mereka. Dan jangan sampai tersesat aja. Au. Nah, kalau kalian suka videonya, like video ini, jangan lupa di subscribe tadi yang di bawah. Ajak teman-teman kalian nonton, keluarga. Aduh, gue nggak mau lagi lah ngomong ipar, ngomong mertua, ngomong itu nggak mau lah. Bantuin aja lah, suruh subscribe gitu, suruh nonton lah gitu, biar cepet-cepet ngadain giveaway juga kan. Komen juga di bawah kalian pengen gue bawain cerita tentang apa, mukbang mungkin, campur-campurin konten, buset. See ya.